Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pokoknya sore hari ini masih lanjut. Sudah. Nah, di sini saya akan memaparkan materi di yang ke-7, yaitu tentang digital marketing lembaga pendidikan pada mata kuliah manajemen bisnis pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membuat persepsi terlebih dahulu. Yang pertama, agar kita itu punya persepsi yang salah terhadap digital marketing. Coba kalian sebutkan satu akun media sosial tentang sekolah, kampus, pesantren, atau lembaga pendidikan yang menurut Anda itu paling menarik. Boleh, pengen Instagram, pengen website, pengen Facebook, akun media sosial yang berisi profil tentang lembaga pendidikan. Saya kasih contoh, website Manu Putri yang familiar saja, website Manu Putri untuk pesantren. Coba kalian silakan buka. Dengan menggunakan kata kunci di Google juga sudah bisa terwakili. Coba gimana menurut kamu? Ininya Menurut saya, data PTT sudah cukup menarik karena menyediakan pembelajaran ini seperti siaran, ini dan film. Nah, jadi yang namanya website itu sebagai media di dalam mensosialisasikan untuk melakukan suatu kegiatan namanya marketing. Nah, kita akan mempelajari tentang digital marketing lembaga pendidikan. Kita ketahui bahwa urgensi dan ekosistem digital itu pasti akan membangun kehadiran digital yang terintegrasi, terukur, dan etis untuk menjangkau segmen kaum peserta didik secara tepat sasaran. Artinya, nanti platform digital itu digunakan untuk menggali, mencari calon peserta didik. Sekarang, dalam mata kuliah digital, marketing digital pendidikan, tujuan pembelajaran yang kita pelajari yang pertama itu adalah memahami ekosistem dan cara digital. Yang kedua itu merancang konten edukatif dan yang efektif. Yang ketiga itu menguasai SEO. Tahu SEO? SEO itu Search Engine Optimization. Jadi alat untuk mencari secara optimal dan visibilitas online. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan AI dan keamanan data yang etis. Ini tujuan pembelajaran di mata kuliah saya di materi digital marketing pendidikan. Terus definisi digital marketing. Digital marketing adalah segala upaya pemasaran produk, jasa, atau institusi menggunakan media digital dan saluran internet untuk menjangkau audiens secara tertarget, personal, dan efisien. Korelasi terhadap dunia pendidikan, strategi ini tidak sekadar beriklan, melainkan membangun hubungan, kepercayaan, dan reputasi online. Interaktif dengan calon pendaftar maupun wali murid. Artinya gini, platform digital atau marketing digital itu tidak digunakan hanya sebatas untuk membangun citra, mensosialisasikan, menyebarkan informasi, tetapi sudah arahnya itu kepada sebuah pelayanan. Sistem marketing itu ada yang dalam bentuk produk, artinya ada bentuknya, ada wujudnya, ada yang dalam bentuk jasa. Jasa itu berarti kita hanya mengambil asas manfaatnya saja. Nah, lembaga pendidikan itu termasuk dalam konteks termasuk dalam konteks jasa, jadi bukan sebuah produk.
Artinya kita ambil manfaat dari bagaimana kita menempuh suatu lembaga pendidikan, yang kita ambil itu adalah bentuk jasanya. Nah, di dalam dunia digital, jadi pemasaran jasa yang pertama itu adalah penguatan ekuitas merek dan kepercayaan. Jadi gini, kalau suatu keberhasilan di dalam marketing itu bukan produk yang terjual banyak, tapi keberhasilan dalam marketing itu adalah terjadi pembelian secara kontinu atau secara berulang. Orang membeli secara berulang itu pasti unsur yang utamanya adalah suatu kepercayaan. Sebenarnya kalau konsep marketing itu gini, konsep marketing itu tidak ada marketing yang paling efektif, khususnya di lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta. Tetapi konsep digital marketing yang digunakan dalam lembaga pendidikan swasta itu merupakan alternatif. Tidak, bukan berarti terusnya menghindari konsep digital marketing untuk lembaga pendidikan swasta meskipun tidak efektif, tetapi itu dijadikan sebagai alternatif. Karena bisa jadi dengan dalam penggunaan platform digital marketing tersebut, terus di dalam digital marketing, karena kita itu merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu sedang mengkampanyekan moderasi beragama. Maka di dalam penggunaan digital marketing kita harus memperhatikan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi nggak sembarang terusnya kita menggunakan digital marketing terusnya bisa komen seenaknya. Terus misalkan kita sebagai owner dari digital marketing atau admin dari admin dari digital marketing lembaga pendidikan tertentu, terus kita akhirnya memberikan pelayanan tebang pilih gitu. Jadi yang pertama itu adalah tawassul, jalan tengah. Artinya ketika ada satu konflik tertentu, ketika kita menggunakan platform digital marketing, ya berarti kita harus ambil jalan tengah. Jangan sampai kita duduk di posisi tertentu atau di kubu tertentu. Biasanya lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta itu platform digitalnya itu belum terlalu besar. Kecuali kita akan menjombleng ikut terhadap media-media yang besar lagi. Nah, saya kasih contoh begini. Saya kasih tugas begini. Jadi kalian punya akun Instagram. Kalau biasanya Gen Z itu punya akun Instagram itu pasti punya akun second. Ya. Akun second yang sekiranya tidak terafiliasi dengan teman-teman tertentu, tidak terafiliasi dengan nggak ada teman keluarganya, nggak ada, ya nggak? Saya kasih waktu untuk memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaan. Yang bertanya Pak, apa sih keunggulan daripada marketing digital untuk instansi pendidikan di pesan? Mengapa marketing itu lebih penting daripada sekedar penjualan? Jadi saya respon dari pertanyaan pertama ya. Kita dapat menjangkau audiens atau target pasar yang lebih luas. Yang kedua, kita dapat mengetahui segmentasi pasar secara real berbasis data. Pertanyaan kenapa marketing lebih baik daripada penjualan? Karena proses penjualan itu bisa terjadi pasti sebenarnya melalui marketing. Terutama kenapa lebih penting? Ketika produk kita itu belum besar atau brand kita itu masih kecil, maka yang harus dilakukan itu adalah kegiatan marketing secara masif. Kalian buat tugas, kalian coba sosialisasikan tentang akun STT. Sekarang kita itu menggunakan akun second. Ayo. Kan ngirim yang di IG, terus aku nawarin, hai aku mau menawarkan untuk itu,
ikut dan masuk ke kampus kami. Boleh silakan bertanya-tanya. Terus ada yang jawab, oh ya. Kalau buat yang mau lanjut S1 tapi terkendala sama biaya, terus atau Ketika kita melakukan kegiatan marketing, maka yang harus kita kuasai dulu adalah produknya. Jadi ketika dari calon klien bertanya apa saja persyaratannya, bisa jawab tidak kalau nggak tahu produknya. Pada kegiatan perkuliahan kali ini saya mengapresiasikan bahwasanya di sini masih banyak kekurangan mahasiswa yang kurang aktif dari diskusinya. Memang juga ada diskusi. Kegiatannya pemberian tugas Juga terus. dan masih banyak mahasiswa yang masih kurang memahami. Referensi selama pembelajaran manajemen bisnis itu ya kita itu tahu bagaimana cara Ya, cukup ya. Itu kuliahan pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.